kinerja milik BKN atau Badan Kepegawaian Negara dan sistem pengelolaan kinerja milik Kemdikbudristek. Apakah bedanya antara kinerja BKN dengan sistem pengelolaan kinerja milik Kemdikbudristek? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dimanapun Bapak Ibu berada, menjawab dari kebingungan beberapa guru yang terus menanyakan tentang apa sebenarnya PMM pada pengelolaan kinerja, kenapa harus pengelolaan kinerja, sementara kinerja milik BKN itu sudah terasa nyaman atau dianggap aplikasi yang nyaman atau dianggap aplikasi yang sudah dijalankan. Nah, seperti diketahui bahwa kinerja BKN juga sudah dilaksanakan pada tahun 2023 kemarin oleh guru dan kepala sekolah. Nah, ternyata pada tahun 2024 ini Kemdikbudristek menggunakan sistem pengelolaan kinerja di PMM. Apa yang membedakan? Atau mengapa harus menggunakan pengelolaan kinerja? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Guru Pedia lanjutkan, dari Pusat Informasi guru.kemdikbud.go.id, ada baiknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia membantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan mutu, kemudian tetap menyajikan informasi-informasi terbaru tentang pendidikan, literasi, dan kepegawaian. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah membantu channel ini terus eksis, menampilkan, menyajikan, menginformasikan hal-hal terbaru dari dunia pendidikan kita. Nah, Bapak, Ibu sekalian, membahas mengenai kinerja milik BKN yang telah kita laksanakan tahun kemarin dan sistem pengelolaan kinerja milik Kemdikbudristek. Di pusat informasi.guru.kemdikbud.go.id dijelaskan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa saja langsung masuk kepada soal yang sering paling ditanya oleh sahabat-sahabat guru. Adapun pertanyaannya, apa perbedaan antara kinerja milik BKN dengan sistem pengelolaan kinerja milik Kemdikbudristek? Nah, pengelolaan kinerja pada PMM ini merupakan layanan teknologi pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah, di mana pengelolaan kinerja ini sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Di sini terdapat 3 kelebihan atau prioritas dari pengelolaan kinerja pada PMM. Mengapa harus menggunakan pengelolaan kinerja di PMM? Yang pertama, perencanaan kinerja itu diselaraskan dengan prioritas pada rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Jadi, Bapak Ibu yang sudah masuk di pengelolaan kinerja, maka rekomendasinya yang akan dilakukan ketika sudah menyusun rencana kinerja itu sebenarnya rekomendasi prioritas dari rapor pendidikan sekolah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kinerja dilakukan mengikuti periode semester atau 6 bulan dengan pengumpulan bukti dukung digital sehingga lebih sederhana. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pengelolaan atau pelaksanaan kinerja di PMM itu bukan 1 tahun, tetapi setiap semester atau 6 bulan. Nah, kemudian yang ketiga, penilaian kinerja dilakukan pada platform untuk melihat pencapaian kinerja yang mendukung peningkatan capaian pembelajaran peserta didik dan pengembangan karir berbasis sistem merit. Nah, ini Bapak Ibu sudah jelas dijawab oleh PMM di pusat.guru.kemdikbud.go.id.
Jangan lupa nanti tetap akan dibagikan di bawah deskripsi channel ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menuju linknya secara langsung. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, apa peraturan yang mendasari tentang pengelolaan kinerja di PMM? Di sini juga disebutkan regulasi atau peraturan penggunaan fitur pengelolaan kinerja di PMM antara lain nomor 1 Permenpan RB nomor 1 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian yang kedua Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Nah, yang ketiga, surat edaran bersama Kepala BKN dan Kemdikbudristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru. Nah, yang keempat, Perdirjen GTK nomor 7607 B.B1 HK.03 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu dicari regulasi ini untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian hal pokok yang juga sering ditanyakan oleh sahabat, di sini dijelaskan, misalnya jika kita sudah membuat SKP di pengelolaan kinerja PMM, apakah perlu juga membuat SKP di e-kinerja? Nah, jawabannya, apabila Bapak Ibu sudah membuat sasaran kinerja pegawai di pengelolaan kinerja PMM, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat SKP. Karena apa? Karena pengelolaan kinerja PMM itu sudah terintegrasi dengan e-kinerja. Pastikan di e-kinerja BKN Bapak Ibu sudah muncul untuk pengelolaan kinerja atau sasaran kinerja di tahun 2024 ini. Tetapi kecuali Anda, Bapak Ibu, merupakan guru atau kepala sekolah di bawah naungan Kemenak. Nah, kalau di bawah Kemenak, sampai saat ini masih menggunakan sistem e-kinerja BKN saja. Ini sangat penting dipahami Bapak Ibu, kenapa masih ada yang bertanya, mengapa kok masih menggunakan PMM kalau di e-kinerja BKN ada. Nah, inilah alasannya kenapa pengelolaan kinerja itu menjadi wajib di PMM, ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tetaplah bersama channel Pak Gurupedia untuk terus memberikan dukungan tentang informasi-informasi aktual terbaru di dunia pendidikan. Terima kasih atas subscribe, Bapak Ibu sekalian, komentar, saran, dan masukannya. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat YouTube ini. Demikian dari Pak Gurupedia. Salam hebat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.